Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaukas Nur dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di video ini saya akan menjawab soal ujian final yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu dengan soal pertama, yaitu interaksi antar komponen dalam ekosistem dapat berupa interaksi antar komponen biotik, biotik, abiotik, dan abiotik. Jelaskan masing-masing contoh interaksi antar komponen tersebut. Nah, dalam suatu lingkungan terdapat dua komponen utama, yakni biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah benda-benda hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Seperti komponen abiotik mencakup benda-benda mati seperti udara, cahaya, tanah, bebatuan, dan lain sebagainya. Pada suatu ekosistem interaksi atau hubungan timbal balik secara komponen abiotik dan biotik ini senantiasa terjalin. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik merupakan penyebab terjadinya aliran energi pada suatu ekosistem. Contohnya, manusia bernapas dengan cara menghirup udara, atau tumbuhan hijau yang menghasilkan zat melalui makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Dan untuk contohnya abiotik dan abiotik, matahari dan awan sebagai penghalang yang mengurangi panas matahari. Dan contoh abiotik dengan biotik, tumbuhan mengambil air dari lingkungan dari dalam tanah. Contoh biotik dengan abiotik, tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap. Contoh biotik dengan biotik, kupu-kupu dengan bunga, rumput dengan kambing. Nah, kemudian untuk soal kedua, saya akan membaca soal terlebih dahulu. Soal kedua, kerusakan ekosistem dapat terjadi akibat bencana dan faktor manusia. Menurut Anda, mana yang lebih berdampak negatif bagi ekosistem? Nah, kalau menurut saya yang lebih berdampak kepada ekosistem yaitu yang dilakukan yang dirusak oleh manusia, karena itu adalah kerusakan buatan, bukan kerusakan alami yang terbuat dari alamnya sendiri. Mungkin akan lebih berpengaruh untuk ekosistem yang karena dari kerusakan yang dibuat oleh manusia tersebut. Nah, kemudian di soal ketiga, dalam menentukan kawasan konservasi untuk melindungi ekosistem, faktor apa saja yang perlu dilakukan? Untuk faktor apa saja yang perlu dilakukan untuk proses konservasi ekosistem? Yang pertama yaitu upaya efisien dari penggunaan energi atau produksi, transmisi atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi. Di lain pihak, menyediakan jasa yang sama singkatnya. Upaya kedua yaitu upaya perlindungan dalam hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Upaya ketiga yaitu pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia. Upaya keempat, upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, suatu keyakinan bahawa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alami tersebut. Nah, untuk soal yang keempat, dalam proses suksesi ada organisme yang mampu tumbuh secara cepat atau maupun lambat. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses tersebut? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Pertama yaitu luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan, jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu, kecepatan pemecahan biji atau benih dalam ekosistem tersebut. Keempat, iklim, terutama arah dan kecepatan angin yang membawa biji
arah dan kecepatan angin membawa biji, spora dan benih lain. Dan yang terakhir yaitu jenis substrat yang terbentuk. Nah, pada soal terakhir yaitu berikan beberapa contoh adaptasi fisiologi dan tingkah laku. Untuk contoh adaptasi fisiologi yaitu diantaranya ada ikan memiliki urat sisi untuk mengetahui tekanan air. Orang yang tinggal di pegunungan memiliki jumlah hemoglobin yang lebih banyak ketimbang orang biasanya. Ketiga, manusia mengeluarkan keringat sebagai pengatur suhu tubuh dan membuang zat sisa. Keempat, cacing torpedo mengeluarkan enzim selulase untuk suhu tubuh kayu yang dimakannya. Dan yang terakhir yaitu herbivora menggunakan enzim selulase untuk mencerna rumputan. Dan untuk contoh adaptasi tingkah laku, pohon jati akan mengukurkan daun saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, cicak memutuskan ekornya saat dikejar oleh predator. Manusia akan menggunakan pakaian tebal saat musim dingin dan menggunakan pakaian tipis pada saat musim panas. Sekian jawaban soal final dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.